Oh yeah, brother and sister, apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan fine-fine aja dan tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, brother and sister, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di channel Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang budaya, sejarah, kesehatan, sosial, dan masih banyak ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi kalau ngomongin wow, sebenarnya wow-nya wow biasa-biasa aja sih, wow yang bukan terlalu wow gimana gitu ya. Karena ilmu semua orang sudah paham dan ilmu semua orang sebenarnya sudah tahu. Cuman apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin lagi apa aja yang pernah Anda pahami dan apa aja yang pernah Anda ketahui. Hari ini aku mau bahasin tentang cheerleader. Nah, tahu kan cheerleader? Ya kayak gitu ya. Itu cheerleader, pemandu sorak. Nah, sebelum aku lanjutin tentang pemandu sorak, subscribe dan tombol loncengnya. Oke, brother dan sister, ngomongin tentang cheerleader atau pemandu sorak. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu namanya cheerleading. Cheerleading adalah perpaduan gerakan dinamis, senam, tari, akrobatik, dan sorak-sorai yang memberikan semangat pada tim olahraga. Wah, ini misalnya tim olahraga yang sedang bertanding, bukan yang sedang tidur. Kalau sedang tidur, ya, malah gak turu. Ini sebagai tim olahraga yang sedang bertanding nih, atau yang sudah mulai berlomba secara kompetisi. Istilah pemandu sorak juga digunakan untuk menamakan orang melakukan aksinya. Dalam bahasa Inggris namanya cheerleader. Nah, pemandu sorak, cheerleader. Nah, ngomongin tentang pemandu sorak ini ada sejarahnya nih. Ternyata tradisi pandu sorak ini berasal dari Amerika Utara yang menyebar ke seluruh dunia. Ini tradisi dari Amerika Utara yang menyebar ke seluruh dunia. Tim pemandu sorak ini digunakan dalam pertandingan sepak bola Amerika dan seringkali digunakan pada pertandingan bola basket. Tim pemandu sorak sering datang untuk beraksi dalam pawai atau karnaval. Nah, jadi sebenarnya pemandu sorak itu pada saat karnaval, pada saat pawai gitu ya, pawai itu ada pawai karnaval gitu. Dan kadang-kadang juga dimiliki tim sepak bola seperti sepak bola Amerika, football misalnya punya pemandu sorak sendiri. Terus tim bola voli perlombaan punya tim sendiri. Terus seperti baseball juga punya sendiri, basket itu punya sendiri. Cuma catur yang nggak ada. Catur itu catur ada ye buyar. Catur nggak punya pemandu sorak ya, kasihan catur. Tapi nggak apa-apa, catur emang nggak harus pakai pemandu sorak. Kalau ada pemandu sorak malah nanti menyebar kemana-mana yang dipikirkan. Nah, kemudian ini ngomongin tentang pemandu sorak, sejarahnya kan itu tadi ya. Ini pada tahun 1896, berapa tahun yang lalu ya, itu udah mulai ada pemandu sorak ini. Jadi pada tahun tersebut, tahun 96, ini lulusan presenter bernama Thomas Peebles mulai memperkenalkan ide mengorganisir sorak-sorai publik ini di Universitas Minnesota. Jadi mulai diorganisir. Iya, iki sing tukang bunga-bunga pada saat pertandingan ayo dikelompokno yuk. Ayo kok bunga-bunga bareng, suaranya ben bareng begitu ya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh banyak orang ya. Kalau cuma sedikit aja namanya bukan pemandu sorak, makanya dikelompokkan tadi. Nah, kemudian ide yang baru ini dilaksanakan pada tahun 1989. Jadi dari 1894 sampai 96 sampai 89, hampir 100 tahun ini oleh mahasiswa Universitas Minnesota bernama John Campbell yang berdiri di depan penonton sebagai pemandu sorak pertama yang mengatur sorak-sorai penonton. Jadi John Campbell ini pada tahun 1989 ini pertama kali jadi pemandu sorak.
Dia berdiri di depan penonton sambil ayo bareng-bareng ayo. Waduh, jangan bisa aja nemuin. Nah, pemandu sorak yang sekarang nih, ngomongin pemandu sorak sekarang. Tapi sebelum pemandu sorak sekarang, nah, udah ya. Jadi ngomongin pemandu sorak yang sekarang. Kalau ngomongin pemandu sorak sekarang kan, wah, gimana ya? Dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu pemandu sorak itu banyak laki-lakinya. Kebanyakan laki-laki pemandu sorak. Sebelum jadi cheerleader sih. Ya sebenarnya namanya juga cheerleader juga yang pakai. Nah, dulu cowok-cowok. Kalau cowok yang pakai baju kayak cheerleader apa ya? Bajunya loh. Enggak, tapi bukan. Sekarang ini hampir 100% gitu ya. Ini pemandu sorak itu adalah perempuan. Hampir 100% itu perempuan. Makanya perempuan diajari jadi pemandu sorak. Saya dibawa inilah apa namanya? Yang bukan ye gitu. Yang seperti itu. Nah, pemandu sorak sebenarnya berawal dari kegiatan yang seutuhnya dilakukan oleh pria. Perempuan baru mulai berpartisipasi sebagai pemandu sorak itu pada tahun 1920-an. Nah, di Amerika sana, belum di Indonesia. Jadi di sana itu di tahun 1920-an ini mulai ada wanita yang jadi pemandu sorak. Nah, sedangkan pada tahun 1940-an mulai menjadi kegiatan yang hampir seluruhnya dilakukan oleh wanita. Jadi pada tahun 40-an, 1940-an sebelum Indonesia merdeka ini ya, ini di sana di Amerika Utara sana, itu sudah mulai hampir semuanya itu dilakukan oleh perempuan untuk pemandu sorak. Ya sebelum Perang Dunia II itu ya, berarti mungkin kalau perang ada pemandu soraknya juga keren ya, misalnya meriam decam, ya Contoh, ya belum. Itu pemandu sorak. Oke, brother dan sister, kita udah tahu tentang pemandu sorak dan sejarahnya. Apa sih cheerleader itu? Gimana sih cheerleader itu awalnya? Nah, brother dan sister, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya dan see you next. Bye bye.